Baik, kita mulai dengan sesi pembelajaran 1. Saya akan share screen, di mana kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Siapa yang tahu apa itu sejarah? Siapa bisa minta tolong untuk membacakan cikal bakal bahasa Indonesia? Pak Denny mau membacakan untuk saya? Boleh. Ya. Cikal bakal bahasa Indonesia. Berasal dari bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno yang dipilih saat itu adalah bahasa Melayu masyarakat Riau. Bukan bahasa Melayu masyarakat Malaysia, masyarakat Brunei, dan masyarakat lainnya. Ya, kalau kita perhatikan di poin pertama ini, di slide ini, kita tahunya bahasa Melayu itu punya Malaysia ya. Malaysia, Brunei, dan masyarakat sekitarnya. Dan ternyata bahasa Melayu kuno pada saat itu adalah dari masyarakat Riau. Jadi biasanya kan kita tahunya apa? Padang, Bengkulu, dan lain sebagainya ya, sekitaran Sumatera Barat lah ya. Ternyata di sini bahasa Melayu kuno itu dipilih saat itu, pada saat itu, yaitu bahasa Melayu masyarakat Riau. Lalu di sini ada bukti sejarah di mana kita punya prasasti kedudukan bukit. Nah, Palembang, adanya di Palembang. Lalu prasasti Talang Tuo, Palembang juga. Dan prasasti Kota Kapur, Bangka. Kalau kalian ke daerah sana, Palembang, dan Bangka, kalian mungkin bisa mencari ini semua atau foto atau melihat di sana. Dan fungsi bahasa Melayu. Di sini ada bahasa kebudayaan, bahasa penghubung, dan bahasa perdagangan. Kalian bisa baca sendiri, karena kalian memang nanti bisa mengapresiasikannya seperti apa, bahasa kebudayaan itu bagaimana, bahasa penghubung itu seperti apa, dan bahasa perdagangan juga bagaimana. Ya. Lalu, ini adalah fungsi dari bahasa Melayu ya. Dan di sini mengapa bahasa Melayu dipilih? Bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa penghubung, dan di sini sistem bahasa Melayunya sederhana sekali, tidak terlalu rumit seperti bahasa suku Jawa atau Sunda yang memiliki tingkatan dalam penggunaannya. Suku lain menerima dengan sukarela bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa nasional. Tapi pada saat itu ya, bahasa Melayu bisa digunakan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas seperti dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang sebenarnya susah adalah bahasa Jawa dan Sunda ya. Wow, sepakat tidak? Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia. Di sini ada bahasa negara, di sebelah kirinya bahasa resmi kenegaraan. Yang satu bahasa pengantar di pendidikan. Lalu bahasa resmi perencanaan pembangunan nasional, bahasa pengembangan ilmu pengetahuan. Di setiap fungsi-fungsi bahasa Indonesia ini berbeda-beda. Kalian bisa perhatikan ketika bahasa resmi kenegaraan. Seorang presiden Indonesia, suka atau tidak suka, harus menggunakan bahasa Indonesia. Ya, karena kita memang warga negara Indonesia. Berbeda dengan Malaysia dan Filipina, ya menggunakan bahasa internasional, ya, yaitu bahasa Inggris. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu bukan bahasa kedua, tapi lebih tepatnya bahasa internasional. Kenapa bahasa internasional? Karena ketika kita pergi ke suatu negara, pasti yang dikenal adalah bahasa Inggris. Ya, lalu bahasa pengantar di pendidikan, ya tentunya bahasa pengantar tersebut yang menggunakan bahasa Indonesia yang mengarah kepada pendidikan, pelajaran, dan lain sebagainya. Lalu bahasa resmi perencanaan pembangunan nasional, itu seperti kita berada di pengadilan atau menggunakan pasal-pasal pidana-pidana, ya kalau yang seperti bahasa resmi perencanaan pembangunan nasional. Peraturan kita, undang-undang kita harus menggunakan bahasa Indonesia, tetap balik lagi ke bahasa Indonesia. Dan bahasa pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kalau di biologi, fisika,
apalagi geografi, mereka juga punya bahasa pengembangan ilmu pengetahuan masing-masing ya. Tapi tetap basicnya adalah bahasa Indonesia. Dan di sini fungsi bahasa Indonesia menurut bahasa internasional, bahasa nasional, sorry. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa yang berbeda suku, ras, agama, dan budaya. Akan tetapi kalau kita perhatikan, kita lari ke Papua. Ada beberapa di sana menggunakan bahasa apa? Kalau di Papua. Banyak di sana yang lebih mengerti bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia. Karena mereka berdekatan dengan Papua Nugini. Papua Nugini, ya lebih tepatnya dengan Australia, Papua Nugini. Karena jadi ada beberapa yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalian kalau melihat di sini ada sumbernya, kalian bisa klik di situ tentang pembelajaran digital, ada YouTube-nya. Oke. Dan kita masuk kepada kata, apa itu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Di sini ada ya, kalian bisa memperhatikan dan mencari-cari informasinya di dalam Google, searching, Google, atau apapun, buku, juga kalian bisa baca-baca di sana. Fungsi dalam kalimat, ada apa aja? Subjek itu apa? Ada subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek itu siapa? Aku. Ya, betul. Lalu, aku, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, nama orang, nama laki, nama orang, nama hewan, nama benda, itu adalah subjek. Kalau predikat apa? Sesuatu yang Kita kerja, Bu. Melakukan sesuatu, Bu. Sesuatu yang dikerjakan. Apa aja contohnya? Membaca, belajar. Membaca. Kalau membaca jatuhnya ini ya, ada imbuhannya tuh. Ada awalannya, mem. Kalau kata kerjanya sendiri apa? Baca. Baca. Baca, lari, tidur, makan, minum, itu adalah predikat. Objek? Misalnya kalau membaca buku, objek itu bukunya. Oke, bisa juga. Objek itu bisa berupa bendanya, ya, bendanya atau tempatnya atau sesuatu yang menentukan dari subjek predikatnya. Keterangan lebih kepada apa? Tempat, Bu. Bukan. Kalau objek tempat. Keterangan lebih kepada waktu, pagi, sore, siang, malam, jam 1, jam 2, jam 3, terus apalagi kapan, di mana, lebih tepatnya itu ya kalau keterangan. Selanjutnya, terima kasih jawabannya bagus-bagus. Fungsi dalam kalimat, misal Haikal belajar bahasa Indonesia dengan tekun. Di sini subjeknya apa? Kelihatan ya. Subjeknya adalah Haikal, predikatnya belajar, bahasa Indonesia objek, dan tekun sebagai keterangan. Bisa juga tadi yang saya katakan, keterangan juga bisa menunjukkan waktu dan keadaan. Ya. Lalu, apakah Anda tahu ini? Nasi goreng, nasi kuning. Apa yang membedakan? Apa perbedaan dari 3 gambar ini? Cara masaknya, Bu. Cara masaknya, lalu? Penyajiannya, Bu. Cara penyajiannya, terus? Harganya, Bu. Kenapa? Harganya, Bu. Harganya. Oke, baik. Itu menurut jawaban kalian dan versi kalian. Tapi kalau secara bahasa Indonesia, ini adalah perbedaannya di namanya. Nasi goreng. Yang satu nasi,
lalu nasi kuning. Nasi goreng itu jelas dia digoreng. Dan bagaimana prosesnya? Itu ada telur, ada timun, dan warnanya sudah berubah, bukan putih lagi. Tetapi nasi yang sebenarnya dilihat di sini gambar putih warnanya. Ya, perbedaannya itu tadi nasi goreng ya digoreng, nasi ya nasi, warnanya putih. Nasi kuning jelas lihat di sini ada perbedaannya dari sebelum-sebelumnya, ada nasi dengan nasi goreng dan nasi. Nasi kuning sudah terlihat warnanya kuning dan lengkap dengan lauknya. Ya, jadi kalau kalian menemukan ada beberapa gambar, bedakan gambar-gambar ini. Jadi kalian bisa menjelaskan dengan versi kalian yang tadi. Mahal harganya, nasi goreng lebih mahal, nasi putih nggak terlalu, tapi sama-sama membuat kita Ya, gemuk ya, karena nasi itu gula ya. Kalorinya besar sekali itu. Maaf, bagi perempuan-perempuan itu. Baik, lalu ada kata dan frasa. Di sini ada penjelasannya. Kata itu adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Tapi frasa gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikat. Apa tuh non-predikatif? Ada suara siapa ya? Di off dulu Pak, suaranya. Pak Johan, off dulu. Ya, terima kasih Pak. Apa non-predikatif? Yang dimaksud non-predikatif itu apa ya? Tidak berkaitan Bersifat, dengan predikat. maaf diulang. Tidak berkaitan dengan predikat, Bu. Oh ya. Terima kasih Mbak Endang. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu non-predikatif tidak berkaitan dengan predikat. Ya betul sama tadi Bu Endang, tidak berkaitan. Yang dimaksud tidak berkaitan itu apa? Misalkan di sini contohnya ya, jenis-jenis apa ya? Kayak contohnya apa ya? Apa ya, bisa kasih contoh nggak Ibu Endang? Misalkan contohnya apa Bu? Contohnya kita ambil satu aja. Apa tadi saya dapat tadi apa ya, lupa. Di blank. Misalkan lebih kecil dan di sini menurut Kamus Besarnya itu sendiri adalah gabungan. Misalnya dipan apa ya? Dipan. Contohnya apa ya kalimatnya? Agak susah nih. Ya lanjut aja deh. Nah ini dia contohnya. Ya, kalau kata itu, ini contoh-contoh dari kata dan contoh-contoh dari frasa. Jadi kalau kata ya cuma satu, gitu ya. Buku, meja, hari, tas, apa tadi? Kaca, kacamata, itu kata. Tapi kalau frasa berupa kalimat. Hari Senin, mawar merah, atau hari Senin, bulan Agustus bersambungan ya, nyambung. Seragam sekolah baru. Jadi frasa lebih tepatnya kalimat. Lalu contohnya untuk frasa. 2 orang anak sedang membaca buku cerita. Lalu di sini di poin 2-nya 2 orang anak sedang membaca buku cerita. Frasanya yang mana? Tuh ada 2. Frasanya 2 orang anak sedang membaca buku cerita. Jadi per 2 atau 3 kata yang dimaksud dengan frasa. Contoh frasa dengan kalimat. Kalimat 1, anak itu berlari kencang. Yang mana frasanya? Berlari kencang.
Kalimat kedua, siswa SMA 3 Depok sedang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Frasanya terdiri dari 3. Siswa SMA sedang memperingati Hari Kemerdekaan. Frasa. Kalimat ketiga di situ kalian bisa baca ya. Ayah saya bekerja keras dengan keluarga. Ini adalah contoh frasa dalam kalimat. Lalu klausa dan kalimat. Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat dalam berpotensi menjadi kalimat. Itu adalah klausa. Bagaimana dengan kalimat? Bisa minta tolong Ibu Endang bacakan? Kalimat adalah gabungan beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Kalimat diawali huruf kapital, memiliki tanda baca, dan juga intonasi final. Baik, terima kasih Bu Endang. Ya, kalimat adalah gabungan beberapa kata. Nah, di sini ada subjek, predikat. Dan selalu di awal menulis diwajibkan menggunakan kapital. Kapital itu apa? Huruf besar. Ketika memulai menulis sesuatu atau menulis karangan atau mau menjelaskan sesuatu juga. Dan ada di dalamnya tanda baca, juga intonasi final. Intonasi apa? Apakah dia bicaranya dengan diakhiri titik, diakhiri dengan tanda seru, atau diakhiri dengan tanda tanya? Karena itu sangat berpengaruh dalam menggunakan atau berbicara. Jadi intonasi final. Misalnya, adik, belajar sana, tanda seru. Bisa kita bilang, adik belajar sana. Enggak kan? Kalau kita mau kalimat perintah, di akhir kalimat tanda bacanya adalah Tanda seru. betul. Tanda seru, Bu. Ya, terima kasih Pak Dias dan yang lainnya. Lalu di sini ada ciri-ciri klausa, terdiri dari 2 kata atau lebih, mengandung subjek dan predikat. Subjek nama orang, predikat kata kerja. 2, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Gramatikal berarti kalimat tersusun. Tidak memiliki intonasi final dan tanda baca. Ciri-ciri klausa. Ya. Contoh klausa. Klausa 1, ibu sedang memasak. Klausa kedua, siswa kelas 10 IPS sedang berkumpul. Klausa 3, lingkungan SMA 3, SMA N3 Depok sangat asri. Ini contoh klausa kalimatnya. Lalu klausa kalimat dalam kalimat majemuk. Nah, ini dalam kalimat majemuk. Klausa 1, Farah sedang membaca, Farel sedang bermusik, Farah senang membaca, sedangkan Farel senang bermusik. Kalimat majemuk berarti kalimat yang menggabungkan. Yang kedua, klausa 1, ibu berkebun. Klausa keduanya, ayah bekerja. Kalimat majemuknya, ibu berkebun saat ayah bekerja. Kalau yang tadi kan sedangkan. Perbedaannya. Sedangkan kalau yang ini saat. Jadi berdua mengerjakan sesuatu bersamaan. Kalau ini perbedaan. Ya, lalu sini ada ciri-ciri kalimat terbentuk dari gabungan kata, frasa, atau klausa. Diawali dengan huruf kapital, memiliki tanda baca dan intonasi final, sedikitnya mengandung subjek dan predikat, mampu menyampaikan informasi tanpa harus ditambah dengan kalimat lain. Itu ciri-ciri kalimat. Jadi misalnya, apakah ini, saya kasih contoh ya, apakah ini bentuk kalimat atau bukan? Males amat sih dia. Apakah ini salah satu ciri-ciri kalimat? Contoh yang saya sebutkan barusan, malas sekali dia. Salah atau betul? Salah. Salah. Di mana salahnya? Karena masih informasinya belum lengkap. Betul. Apa yang belum lengkap? Malasnya itu seperti apa misalkan? Oke. Ya, boleh. Ada lagi selain Pak Fandi? Kenapa kalimat yang saya kasih contoh ini salah? Tidak ada subjeknya.
Betul. Satu, tidak ada subjeknya. Terus apa lagi? Selain subjek, ada apa lagi tidak? Kenapa? Tidak ada keterangan Tidak ada waktunya, Bu. keterangan. Betul, Pak Heri. Satu lagi. Kalau predikat ada. Ya, bisalah predikat dimasukkan ke dalam malas. Satu lagi apa yang tidak ada di kalimat depan? Di kata depannya apa? Objeknya, Bu. Objek, oke. Satu lagi yang di depan? Subjek. Subjek, betul Pak Denny. Kalau objek bisa kita pakai dia juga bisa termasuk sebagai objek. Ya, betul. Subjeknya tidak ada. Siapa yang bilang malas sekali dia? Nah, kan bisa aja seseorang. Nah, seseorang itu kan disebut dengan subjek. Terus predikat kata kerja. Malas seperti apa? Betul tadi yang disampaikan Pak Heri. Pak Heri atau bukan? Malas seperti apa dia? Karena kan harus ada kata kerja. Malas kerja apa? Malas mandi atau malas belajar, malah apa ya? Predikatnya tidak ada, subjeknya tidak ada. Ya, betul sekali. Terima kasih. Dan di sini ada YouTube. Kita coba yuk lihat apakah YouTube ini. Kita nonton sebentar ya. Kita akan akhiri sebentar. Kita akan akhiri di 2.30 saja, ya. Baik. Sudah kedengaran suaranya? Suaranya saja masih screen PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang perbedaan kata, frasa, klausa, dan kalimat. Apa kamu siap untuk pembelajaran hari ini? Siapkan alat tulis dan pastikan kamu siap untuk pembelajaran hari ini. Saya tidak perlu meminta kalian untuk alat tulis, cukup memperhatikan video saja ya. Siap memperhatikan? Yuk kita simak bareng-bareng. Apa itu kata, frasa, klausa, dan kalimat? Ternyata kata, frasa, klausa, dan kalimat itu berbeda loh. Mungkin yang tidak asing di telinga kita adalah kata dan kalimat ya. Terus, frasa dan klausa itu apa? Sebelum kita mempelajari tentang kata, frasa, klausa, dan kalimat, saya mau tanya, apa teman-teman tahu fungsi dalam kalimat? Apa ada yang tahu tentang fungsi dalam kalimat? Apa saja ya fungsi dalam kalimat? Oke, saya ingetin lagi ya. Fungsi dalam kalimat. Fungsi dalam kalimat terdiri dari 4. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sekarang sudah ingat ya fungsi dalam kalimat? Subjek itu biasanya orang atau benda. Ia termasuk nomina atau kata benda. Kemudian, subjek bisa menjawab siapa tokoh utama dalam teks, atau siapa yang dibicarakan, atau apa yang sedang dibicarakan. Kemudian kalau predikat biasanya diisi oleh suatu aktivitas dan termasuk verba atau kata kerja. Itu biasanya loh. Seperti kata memasak, membaca, menulis, mendengarkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada objek. Apa itu objek? Objek merupakan hal atau benda yang menjadi sasaran. Objek juga merupakan pelengkap dari verba atau kata kerja dalam fungsi predikat. Sama seperti subjek, objek biasanya termasuk nomina atau kata benda. Kemudian yang terakhir, keterangan.
Keterangan merupakan kata atau kelompok kata yang menerangkan atau menentukan kata atau bagian dari kalimat yang lain. Sebagai penjelas dari subjek, predikat, dan objek yang ada. Nah, fungsi-fungsi dalam kalimat ini berkaitan dengan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang akan kita pelajari ini. Misal, ada kalimat Haikal belajar bahasa Indonesia dengan tekun. Apa ya fungsi dalam kalimatnya? Haikal berfungsi sebagai subjek. Kemudian kata belajar memenuhi fungsi predikat. Kata bahasa Indonesia memenuhi fungsi objek, dan kata dengan tekun memenuhi fungsi keterangan. Nah, bila kita cermati lagi, apa ada frasa di dalam kalimat tersebut? Yang manakah ya frasanya? Belum tahu? Yuk kita simak slide selanjutnya. Nah, di sini teman-teman udah tahu ya, itu gambar apa saja ya? Yang pertama ada nasi yang di tengah. Kemudian ada juga nasi goreng. Dan yang sebelah kanan ada nasi kuning. Nah, dari ketiga nasi tersebut, apa perbedaannya ya? Beda rasanya ya? Ya, benar. Tapi kita tidak membicarakan rasa ya. Nah, nasi termasuk kata atau frasa? Betul, nasi termasuk kata. Kalau nasi goreng dan nasi kuning termasuk frasa. Kalau gitu, apa sih yang disebut frasa? Oke, sekarang kita lihat perbedaan kata dan frasa. Pertama, kata. Kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Kita bahas dari kata ya. Kata dapat berdiri sendiri. Misalnya, kata pensil. Kata pensil sudah memiliki makna yang utuh, yaitu alat tulis berupa kayu kecil, bulat, bersisi, arang, keras. Pensil juga dapat dimaknai sebagai alat menggambar. Nah, tanpa diiringi kata lain atau imbuhan di depan dan belakangnya, kata pensil sudah memiliki makna yang utuh. Seperti itu kalau kata. Bagaimana kalau frasa? Frasa gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Gabungan dua kata atau lebih. Berarti frasa tidak bisa hanya berisi satu kata. Kata menjadi frasa jika terdapat dua kata atau lebih. Kata juga memiliki makna yang bersatu padu, tapi non-predikatif. Non-predikatif artinya apa ya? Artinya tidak memiliki predikat. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, frasa kita lihat ciri-ciri frasa ya. Nah, ini adalah ciri-ciri frasa. Yang pertama, frasa terbentuk atas dua kata atau lebih dalam pembentukannya. Yang kedua, sifat non-predikatif. Itu seperti penjelasan pengertiannya ya. Kemudian, apalagi ciri-cirinya? Kemudian, ciri-ciri frasa ada menduduki satu fungsi gramatikal dalam kalimat.
Kemudian juga mengandung satu kesatuan makna gramatikal. Nah, kita lihat contoh dari kata dan frasa. Yang pertama, contoh dari kata. Ada hari, tas, bulan, bendera, merah, putih, buku, layar, dan lain sebagainya. Banyak ya kalau kata. Kemudian kalau contoh frasa, nah di sini ada contoh frasa. Yang pertama, hari Senin. Kemudian mawar merah. Ada lagi bulan Agustus. Dan yang keempat ada seragam sekolah baru. Itu 4 contoh dari frasa. Kalau teman-teman perhatikan, dari keempat contoh frasa tersebut, setiap gabungan kata yang terbentuk memiliki makna. Tapi, kata-kata tersebut atau frasa-frasa tersebut tidak bisa menjadi kalimat, karena tidak adanya hubungan antara subjek dengan predikat. Berdasarkan ciri-ciri fakta yang tadi, frasa memiliki fungsi gramatikal dalam sebuah kalimat. Maksudnya apa ya? Mari kita simak contoh berikut. Nah, di sini ada frasa 2 orang anak, kemudian ada frasa sedang membaca, dan frasa buku cerita. Nah, coba kita lihat contohnya. Apakah frasa tersebut bisa dibentuk dalam satu kalimat? Nah, di sebelahnya itu adalah bentuk kalimat dari frasa-frasa tersebut, 3 frasa tersebut. Kalimatnya menjadi 2 orang anak sedang membaca buku cerita. 2 orang anak sebagai fungsi subjek sedang membaca fungsi predikat. Dan buku cerita fungsi objek. Gimana? Apa sudah paham? Belum? Ayo kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh berikutnya. Yang pertama, kita lihat contoh dalam kalimat. Ada frasa anak itu, dan ada frasa berlari kencang. Jadi 2 frasa tersebut bisa digabungkan menjadi satu kalimat, yaitu anak itu berlari kencang. Itu jadi kalimatnya. Kalimat tersebut terdiri atas 2 frasa. Itu. Kita lihat kalimat yang kedua. Siswa SMAN 3 Depok sedang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, di kalimat kedua ada berapa frasa ya? Ya, betul. Ada 3 frasa. Yang pertama, frasa siswa SMAN 3 Depok. Kemudian frasa sedang memperingati, dan frasa Hari Kemerdekaan. 3 frasa tersebut digabungkan menjadi satu, jadi satu kalimat yang utuh. Siswa SMAN 3 Depok sedang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada kalimat yang ketiga. Ayah saya bekerja keras demi keluarga. Kalau di situ, kalimat ketiga, fungsi dalam kalimatnya apa ya? Ayah saya. Ya, ayah saya adalah subjek. Bekerja keras adalah predikat. Kalau demi keluarga adalah keterangan. Nah, sekarang sudah paham ya tentang frasa dan kata? Sekarang kita pindah ke klausa dan kalimat. Pengertian klausa. Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Sedangkan kalimat adalah gabungan dari beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek dan predikat.
Kalimat diawali huruf kapital, memiliki tanda baca dan juga intonasi final. Pintas, klausa terlihat mirip ya dengan kalimat, tapi ada hal yang membedakan antara klausa dan kalimat, yaitu klausa tidak diakhiri dengan intonasi final dan tidak memiliki tanda baca. Kita simak bareng-bareng yuk. Ini adalah ciri-ciri klausa. Klausa terdiri dari 2 kata atau lebih. Klausa juga mengandung subjek dan predikat. Klausa memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Dan klausa tidak memiliki intonasi final atau tanda baca. Oke, supaya kamu gak bingung, kita lihat contoh klausa ya. Nah, ini adalah contoh klausa. Yang pertama, klausa ibu sedang memasak. Klausa ibu sedang memasak terdiri dari 2 fungsi, yaitu fungsi subjek dan fungsi predikat. Di sini, ibu adalah fungsi subjek, dan sedang memasak adalah fungsi predikat. Kemudian klausa 2. Siswa kelas 10 IPS sedang berkumpul. Sama nih, di sini juga subjek dan predikat adalah fungsi dari klausa ini. Subjeknya ada pada siswa kelas 10 IPS dan predikatnya ada pada sedang berkumpul. Nah, klausa yang ketiga yaitu lingkungan SMA N3 Depok sangat asri. Di sini fungsi subjeknya adalah lingkungan SMA N3 Depok dan fungsi predikatnya adalah sangat asri. Nah, di sini terlihat kan bedanya frasa dengan klausa. Kalau frasa itu tidak ada predikatnya, tapi kalau klausa ia memiliki hubungan antara subjek dan predikat. Sekarang kita lihat contoh klausa yang lain. Kalau tadi teman-teman sudah tahu perbedaan klausa dan frasa, sekarang kita lihat perbedaan klausa dan kalimat. Di sini ada klausa dalam kalimat majemuk. Bagaimana maksudnya? Di sini ada yang pertama, contoh yang pertama, klausa 1 dan klausa 2. Klausa 1 yaitu Farah senang membaca, dan klausa 2 adalah Farel sedang senang bermusik. Nah, 2 klausa tersebut bisa dijadikan satu kalimat, menjadi kalimat majemuk, yaitu Farah senang membaca, sedangkan Farel senang bermusik. Nah, itu. Kemudian, contoh yang kedua, ada klausa 1, ibu berkebun, dan klausa 2, ayah bekerja. 2 klausa ini bisa disatukan menjadi suatu kalimat. Jadi, ibu berkebun saat ayah bekerja. Itu mungkin sekilas tentang perbedaan klausa dan kalimat. Kemudian, apa sih yang dimasuk kalimat? Kebas dan kesemutan. Minum Neurobion. Efektif atasi kerusakan saraf. Untuk atasi kebas dan kesemutan karena kekurangan vitamin B neurotropin. Neurobion. Kita lihat ciri-ciri kalimat. Di sini ada ciri-ciri kalimat, ada 5 ciri kalimat. Yang pertama, terbentuk dari gabungan kata, frasa, dan klausa. Yang kedua, diawali dengan huruf kapital. Yang ketiga, memiliki tanda baca dan intonasi final. Yang keempat, sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Dan yang kelima, mampu menyampaikan informasi tanpa harus ditambah dengan kalimat lain. Kita lihat contoh kalimat. Yang pertama, kalimat 1.
Ibu sedang memasak ikan di dapur. Kalimat ini terdiri dari beberapa fungsi. Tadi ya fungsi ya. Fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang pertama, fungsi subjek. Fungsi subjek pada kalimat pertama ada pada kata ibu. Kemudian fungsi subjek pada predikat, fungsi predikat ada pada sedang memasak. Dan fungsi objek ada pada kata ikan. Kemudian yang terakhir ada fungsi keterangan. Keterangan ada pada kata di dapur. Nah, tambahan nih teman-teman. Jadi, kalau dalam kalimat itu harus atau terdiri dari 4 unsur. Unsur-unsur yang tadi tuh fungsi-fungsinya. Subjek, predikat, objek, keterangan, maupun pelengkap. Tapi minimal banget harus ada subjek dan predikat. Kita lihat lagi di contoh kalimat yang kedua. Lingkungan SMA N3 Depok terkenal sangat asri di kota Depok. Teman-teman sudah bisa mengetahui yang mana fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan? Oke, benar. Subjeknya ada di lingkungan SMA N3 Depok, kemudian predikatnya ada pada terkenal, objeknya sangat asli, dan keterangannya di kota Depok. Begitupun kalimat ketiga. Itu Dinas Pendidikan akan menutup PPDB daring pada 11 Juli 2021. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah belajar bersama. Sekarang kita sudah mengetahui perbedaan antara kata, frasa, klausa, dan kalimat ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sudah jelas ya di situ. Selain tadi saya sudah menjelaskan beberapa keterangan dan tadi kita juga sudah menonton videonya. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komentar ya. Kalau misalnya memang mau tanya tentang lebih banyak tentang kalimat, frasa, dan klausa, silakan didiskusi ya, komentar atau di diskusi tulis, Bu, saya ada pertanyaan gini. Nanti kemungkinan saya memeriksanya itu saat misalnya udah banyak ya, misalnya pertanyaannya udah banyak nih, baru saya jawab. Tapi kalau baru 1, 2, nanti ya. Jadi jangan, belum dibalas nih sama Bu Rati pertanyaan saya, sabar saja. Karena saya juga ada kelas yang lain yang saya harus periksa soal-soalnya atau pertanyaan-pertanyaan. Baik, sudah cukup jelas tentang pelajaran kita hari ini, tentang sejarah bahasa Indonesia dan penggunaan kata, klausa, dan frasa, serta kalimat. Sudah, Bu. Sudah cukup jelas. Terima kasih atas teleponnya. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, saya akan kembalikan lagi tentang penjelasan absen. Boleh japri via WhatsApp dengan saya, izin tidak masuk, atau lewat diskusi di LMS, saya izin tidak masuk, saya izin tidak hadir. Ya, tapi saya akan perhatikan absen kalian setiap materi yang saya berikan. Apakah Anda menulis di kolom komentar atau di kolom diskusi kehadiran kalian bahwa sudah membaca dan menonton video yang diberikan di materi LMS. Ya, saya akhiri pelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung WhatsApp saya atau lewat LMS. Saya tunggu respon kalian, keaktifan kalian belajar di dalam MKDU Bahasa Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan Zoom 2 minggu depan ya. 2 minggu ke depan. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya selesaikan pelajaran hari ini. Bagaimana? Silakan, Bu. Silakan. Saya stop record.